Halo teman-teman semua, selamat datang di Cerita Insight. Di sini kalian akan menemukan kisah-kisah penuh drama, cinta, konflik, dan takdir yang tak pernah bisa ditebak. Jadi pastikan kalian duduk nyaman, siapkan hati kalian, karena kisah kali ini akan membawa kita ke dalam sebuah hubungan yang penuh rahasia dan emosi. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Dan tekan tombol like jika kalian suka cerita penuh romansa dan konflik. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita yang kalian tunggu akan saya bawakan di episode selanjutnya. Sekarang, mari kita mulai kisah tentang seorang CEO dingin dan wanita sederhana yang terikat dalam sebuah pernikahan kontrak penuh rahasia. Hujan malam itu turun deras, menutupi cahaya lampu jalanan Seoul yang berpendar redup. Di sebuah ruang pertemuan hotel bintang 5, dua keluarga duduk berhadapan. Suasananya kaku, hampir seperti sebuah transaksi bisnis, bukan pembicaraan tentang pernikahan. Di satu sisi Park Hun-woo, pria muda berusia 30 tahun, CEO dari salah satu konglomerat terbesar di Korea. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, sorot matanya tajam, namun dingin tanpa ekspresi. Ia datang bukan karena cinta, melainkan karena satu alasan. Neneknya yang sakit keras ingin melihatnya menikah sebelum menutup mata. Di sisi lain, duduk seorang wanita muda dengan tangan yang menggenggam erat rok lusuhnya. Kim Soo-yeon, 24 tahun, sederhana, cantik tanpa riasan berlebihan. Matanya menyiratkan kegigihan sekaligus ketakutan. Ayahnya terlilit hutang, dan pernikahan kontrak ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Tidak perlu ada pertemuan setelah ini, ucap Hyun-woo dingin, tanpa menoleh pada calon istrinya. Kita hanya butuh tanda tangan, lalu masing-masing jalani hidup sendiri. Soo-yeon menelan ludahnya. Ada rasa getir, tapi ia hanya mengangguk. Ia tahu posisinya, hanya pion dalam permainan besar keluarga kaya. Malam itu, tanpa pesta mewah, tanpa janji manis, hanya selembar kertas kontrak dan tanda tangan basah. Mereka resmi menjadi pasangan suami istri di mata hukum, tapi sebenarnya hanyalah dua orang asing yang mengikat diri demi kepentingan masing-masing. Waktu berlalu cepat. Soo-yeon menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan. Ia bekerja serabutan, membayar cicilan hutang ayahnya, dan berusaha mandiri. Sementara sertifikat pernikahannya dengan Park Hun-woo tersimpan rapi di sebuah laci tua, nyaris ia lupakan keberadaannya. Namun takdir, seperti biasa, selalu punya rencana lain. Hari itu, Soo-yeon berdiri gugup di depan gedung kaca menjulang tinggi, kantor pusat HS Group, perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang. Ia melamar sebagai asisten pribadi CEO. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa CEO yang dimaksud adalah pria misterius yang 2 tahun lalu menjadi suaminya. Dengan jas sederhana pinjaman dari sahabatnya, ia menarik napas panjang, melangkah masuk. Di lantai teratas gedung, ruang kantor CEO bagaikan dunia lain. Dinding kaca menampilkan panorama Seoul, interior minimalis namun megah. Dan di tengah ruangan itu, duduklah Park Hun-woo, pria yang pernah menjadi suaminya, meski kala itu mereka bahkan tak saling menatap. Soo-yeon mengetuk pintu, lalu masuk setelah dipersilakan. Pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Sorot mata Hun-woo menelusuri wajah wanita itu. Ada sesuatu yang aneh, perasaan familiar, meski ia tak bisa menjelaskan kenapa. Sedangkan Soo-yeon hanya menunduk, tidak tahu bahwa pria di hadapannya adalah suaminya sendiri. Nama? Tanya Hun-woo singkat. Kim Soo-yeon, Sajangnim.
Jawabnya dengan suara bergetar. Hening sejenak. Hyunwoo mengamati wanita itu. Ada kelembutan alami yang membuatnya berbeda dari kandidat lain. Tapi sebagai CEO, ia tetap menjaga ekspresinya datar. Kau diterima, mulai bekerja besok, ucapnya dingin. Suyeon menatapnya terkejut. Begitu mudah, ia bahkan belum selesai menjelaskan kualifikasinya. Namun pria itu sudah menunduk kembali pada dokumen di mejanya. Seakan pertemuan itu hanya formalitas belaka. Hari-hari pertama bekerja tidak mudah. Hyunwoo terkenal keras, perfeksionis, dan tidak suka kesalahan sekecil apapun. Namun anehnya, setiap kali Suyeon hampir gagal, ia selalu menemukan dirinya diselamatkan oleh pria itu. Suatu sore, Suyeon membawa tumpukan dokumen ke ruang CEO. Namun, karena tergesa, ia tersandung dan hampir terjatuh. Tumpukan kertas melayang ke udara. Refleks, sebuah tangan kuat meraih pinggangnya, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Waktu seakan berhenti. Suyeon bisa merasakan dada bidang Hyunwoo begitu dekat. Napas hangatnya menyapu pipinya. Ia membeku, matanya membulat. Hyunwoo menatapnya dalam, tajam, tapi ada sesuatu di balik tatapan itu, campuran rasa ingin tahu dan sesuatu yang tidak ia kenali. Hati-hati, ucapnya lirih. Suasana menegang. Suyeon buru-buru menjauh. Wajahnya memerah sambil membungkuk minta maaf. Hyunwoo berdeham, pura-pura kembali fokus ke kertas yang jatuh. Tapi dadanya. Hari-hari Suyeon sebagai asisten pribadi CEO ternyata jauh dari kata mudah. Pekerjaan menumpuk, jadwal rapat padat, dan tatapan tajam dari Hyunwoo yang seolah bisa membaca setiap kesalahannya membuat Suyeon harus bekerja ekstra hati-hati. Namun, bukan hanya itu. Ada satu orang yang selalu menunggunya terpeleset. Choi Hana, manajer cantik, sekaligus rival terselubung. Hana diam-diam menyukai Hyunwoo selama bertahun-tahun. Baginya, kehadiran Suyeon hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. King So Eong, kau terlambat 5 menit menyerahkan laporan kemarin. Suara Hana terdengar lantang di ruang rapat, membuat beberapa staf lain menoleh. Apakah ini cara kerja seorang asisten CEO? Suyeon menggigit bibirnya. Ia memang sedikit terlambat, tapi itu karena printer rusak. Belum sempat ia menjelaskan, suara berat memotong. Sudah cukup, manajer Choi. Semua mata beralih pada Park Hyunwoo yang duduk di ujung meja. Ekspresinya tetap dingin, tapi suaranya membawa tekanan. Asistenku bekerja sesuai instruksiku. Jika ada yang salah, tanggung jawab ada padaku. Keheningan menyelimuti ruangan. Hana membeku. Wajahnya merah menahan amarah. Suyeon menunduk dalam-dalam. Dadanya berdebar. Ia tidak percaya pria itu membelanya di depan semua orang. Hari itu hujan deras mengguyur Seoul. Suyeon baru saja selesai membeli kopi untuk rapat sore. Saat keluar dari lobi, ia melihat mobil hitam mewah berhenti di depan gedung. Jendela mobil terbuka, menampakkan wajah Hyunwoo. Masuk, suaranya singkat, tapi tegas. Suyeon tertegun. Tapi Sajangnim, saya bisa naik bus. Aku bilang masuk. Nada perintah itu tidak memberi ruang untuk penolakan. Akhirnya, Suyeon masuk. Mobil melaju menembus hujan. Di dalam, hening mendominasi. Hanya suara rintik hujan di kaca jendela yang terdengar. Suyeon menggenggam cangkir kopi, berusaha menenangkan diri. Kenapa kau selalu menunduk di depanku? Tiba-tiba Hyunwoo bertanya. Suyeon terkejut. Saya hanya merasa gugup. Sajangnim, angkat kepalamu, tatap mataku saat bicara. Perintah itu sederhana, tapi tatapan Hyunwoo begitu intens. Suyeon perlahan menoleh, dan untuk pertama kalinya mereka saling memandang lebih lama dari biasanya.
Waktu seakan berhenti. Ada sesuatu di mata pria itu dingin, tapi juga menyimpan bara yang tak terucap. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil terjadi. Setelah rapat malam, listrik di gedung tiba-tiba padam karena badai. Suyon yang panik berlari ke arah tangga darurat, tapi sebelum sempat turun, pintu lift terbuka di hadapannya. "Masuk," suara Hunwoo. Suyon ragu, tapi akhirnya mengikuti. Lift mulai bergerak, lalu berhenti mendadak di tengah jalan. Lampu padam, menyisakan cahaya darurat redup. Suyon terlonjak. Apa yang terjadi? Tenang, itu hanya gangguan listrik. Hunwoo tetap tenang, tapi ia bisa merasakan tubuh wanita itu sedikit gemetar di sampingnya. Dalam ruang sempit itu, jarak mereka begitu dekat. Nafas Suyon terasa di bahunya. Jantungnya berdegup cepat. Bukan hanya karena lift, tapi karena keberadaan pria itu. Tanpa sadar, Hunwoo mengangkat tangannya, menepuk lembut bahu Suyon. "Aku di sini, tidak ada yang perlu ditakuti." Suyon menoleh, matanya bertemu dengan matanya. Pandangan mereka terkunci, hening. Detik berikutnya, dunia seakan menyusut hanya pada mereka berdua. Hunwoo menunduk perlahan. Suyon menahan napas. Bibir mereka hampir bersentuhan. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Lift bergerak. Suyon tersadar, buru-buru menjauh dengan wajah memerah. Hunwoo menghela napas dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Tapi sesuatu sudah berubah di antara mereka. Malam itu, setelah insiden lift, Suyon pulang dengan hati kacau. Ia berbaring di ranjang kecilnya, menutup wajah dengan bantal. "Kenapa aku merasakan ini?" Sementara itu, Hunwoo berdiri di depan jendela apartemennya, memegang segelas anggur. Ia teringat saat nyaris mencium Suyon. Ia, yang selalu dingin dan rasional, kini terganggu oleh seorang wanita sederhana. Ia meneguk anggur dalam-dalam, tapi bayangan wajah Suyon tak mau hilang. Sejak awal, Choi Hana tidak pernah menyukai kehadiran Kim Suyon. Baginya, Suyon hanyalah wanita miskin yang tiba-tiba mendapat tempat istimewa di dekat Park Hunwoo. Ia tak bisa terima. Malam itu, Hana menemui ayahnya, seorang pebisnis oportunis yang punya koneksi dengan beberapa pihak gelap. "Ayah, jika kita biarkan wanita itu, Hunwoo tidak akan pernah melihatku," ucap Hana penuh amarah. Ayahnya menatap serius. "Tenanglah, semua wanita bisa dijatuhkan. Kita hanya perlu waktu." Beberapa minggu kemudian, Suyon sedang lembur di kantor. Saat hendak pulang,
Ia merasa ada yang mengikutinya. Jalanan sepi, hanya cahaya lampu jalan redup. Jantungnya mulai berdebar. Tiba-tiba, dua pria asing muncul, mencoba menarik lengannya. Suyon berteriak, berusaha melawan, namun mereka lebih kuat. Saat itulah, suara langkah cepat terdengar. "Lepaskan dia!" Hunwu muncul. Wajahnya tegang, matanya menyala marah. Tanpa ragu, ia menghantam salah satu pria, melindungi Suyon dengan tubuhnya. Pertarungan singkat terjadi, hingga akhirnya para pria itu kabur. Namun Hunwu terhuyung, bahunya terluka akibat pisau yang sempat menggores. "Yun Wusi," Suyon menjerit, segera menopangnya. "Kau terluka. Ayo kita ke rumah sakit. Aku baik-baik saja." Hunwu mendesis, tapi tubuhnya lemah. Suyon panik. Akhirnya membawanya pulang ke apartemennya sendiri. Di kamar kecil itu, Suyon membersihkan luka Hunwu dengan tangan gemetar. "Kau bodoh. Kenapa harus melindungiku sejauh ini?" Suaranya serak, menahan tangis. Hunwu menatapnya. Sorot matanya yang biasanya dingin, kini lembut dan rapuh. "Karena aku tak bisa membiarkanmu terluka." Keheningan jatuh. Napas mereka bertaut. Suyon menyeka darah di bahu pria itu, tapi tangannya bergetar. Hunwu menangkap tangannya, menahannya di dada. "Suyon ah." Suaranya rendah, penuh perasaan. Suyon menoleh, dan saat itu bibir mereka bersentuhan. Awalnya lembut, ragu, tapi segera berubah menjadi ciuman penuh hasrat dan kerinduan yang tak pernah mereka sadari. Ciuman itu dalam, menegaskan semua yang tak pernah terucap. Suyon merasa tubuhnya lemas, namun hatinya hangat. Hunwu merengkuhnya erat, menariknya ke pelukan. Ciuman mereka makin intens, napas memburu, tangan saling mencari. Dunia seakan lenyap, menyisakan hanya mereka berdua. Malam itu, di ranjang sederhana milik Suyon, mereka melebur dalam pelukan. Bukan hanya tubuh tapi juga hati, luka, air mata, cinta, dan gairah bercampur menjadi satu. Bagi Suyon, ini bukan sekadar hubungan fisik. Ia merasakan Hunwu benar-benar hadir, melindungi dan mencintainya. Bagi Junwo untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyingkirkan topeng dinginnya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya. Malam itu mengikat mereka dengan cara yang tidak pernah bisa mereka lepaskan. Pagi menyapa dengan sinar lembut yang menembus tirai tipis. Suyon terbangun, mendapati Hunwu masih tertidur di sampingnya. Wajahnya tenang, berbeda dari sosok CEO dingin yang ia kenal di kantor. Ia menatapnya lama, hatinya bergetar. "Kenapa harus kau? Kenapa harus aku jatuh padamu?" bisiknya lirih. Hunwu membuka mata perlahan. Senyuman samar terukir di bibirnya. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Suyon dengan lembut. "Kau milikku, Suyon ah. Mulai sekarang, aku tak akan pernah melepaskanmu." Suyon terdiam, matanya berkaca-kaca. Hatinya tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Beberapa hari setelah malam penuh cinta itu, kehidupan Suyon terasa berubah. Hunwoo menjadi lebih perhatian, selalu mengantarnya pulang. Bahkan diam-diam menyelipkan sarapan di mejanya sebelum rapat pagi. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, ketika Suyon hendak masuk ke ruang rapat, ia mendengar suara bisik-bisik karyawan. "Kau sudah dengar, CEO menikah secara kontrak dengan wanita kaya. Perusahaannya hampir bangkrut saat itu. Jadi, dia tak punya pilihan." Suyon terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Menikah? Kontrak? Ia segera mencari tahu, hingga akhirnya menemukan artikel lama yang membahas pernikahan rahasia Park Hyun-woo dengan putri konglomerat. Dan nama itu, Choi Hana. Dunia Suyon seakan runtuh. Malam penuh cinta itu terasa seperti kebohongan. Malamnya, Suyon menunggu Hyun-woo pulang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Apa benar kau sudah menikah dengan Choi Hana?" Suaranya bergetar, nyaris pecah. Junwoo terdiam, wajahnya menegang. Ia mencoba menjelaskan, "Itu hanya kontrak. Suyon, aku tidak pernah menganggapnya sebagai pernikahan sungguhan, semua demi menyelamatkan perusahaan." Namun bagi Suyon, kata-kata itu bagai pisau. Kontrak atau tidak, tetap saja kau menyembunyikannya dariku. Malam itu, apa semuanya juga kontrak bagimu? Air matanya jatuh, dan Hunwoo hanya bisa menggenggam tangannya. "Tidak. Malam itu nyata. Kau nyata bagiku. Jangan pernah meragukannya." Tapi Suyon menarik tangannya, berlari ke kamar, meninggalkan Hunwoo sendirian dalam penyesalan. Beberapa minggu kemudian, Suyon menyadari tubuhnya berubah. Ia sering mual, lelah, dan siklus bulanannya terlambat. Dengan hati-hati, ia membeli alat tes kehamilan. 2 garis merah muncul. Tangannya menutup mulut. Air mata mengalir deras antara bahagia dan takut. Ia hamil anak Hyun-woo, namun ia tak segera memberitahu Hunwoo. Hatinya masih terluka oleh rahasia kontrak itu. Ia butuh waktu. Choi Hana yang mendengar gosip kedekatan Hunwoo dan Suyon semakin murka. Ia merasa posisinya terancam. Dengan licik, ia merencanakan sebuah jebakan. Jika wanita itu menghilang, Hunwoo tidak punya pilihan selain kembali padaku, katanya pada ayahnya. Mereka menyusun rencana menargetkan Suyon yang sedang rapuh. Malam itu, Suyon mendapat pesan untuk bertemu Hunwoo di sebuah restoran mewah. Dengan hati berdebar, ia datang. Namun setelah menunggu lama, Hunwoo tak pernah muncul. Saat ia pulang, mobil hitam misterius tiba-tiba melaju kencang ke arahnya. Suyon terjatuh ke aspal. Tubuhnya terguncang keras. Orang-orang berteriak, membantunya bangun. Seketika ia merasakan sakit luar biasa di perutnya. Tangannya terulur, darah menodai gaunnya. "Anakku?" "Tidak," suaranya lirih. Sebelum ia pingsan, di rumah sakit, Hunwoo datang dengan wajah panik. Ia menggenggam tangan Suyon yang tak sadarkan diri. Dokter keluar dengan wajah berat. "Kami sudah berusaha, janin tidak bisa diselamatkan." Hyun-woo merasakan dunia runtuh. Ia masuk ke ruang perawatan, melihat Suyon terbaring pucat. Ketika ia membuka mata, air matanya jatuh tanpa suara. "Hunwoo si, anak kita," suaranya pecah, penuh luka. Hunwoo memeluknya erat, menahan tangis. "Maafkan aku yang gagal melindungimu, aku yang gagal melindungi anak kita." Malam itu, di kamar rumah sakit, Junyu duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Suyon tanpa henti. "Aku berjanji, Suyon, aku akan menemukan siapa yang melakukan ini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kau adalah satu-satunya wanita yang kucintai,
Dan meski kita kehilangan anak kita, aku akan tetap di sisimu. Sampai kapanpun. Suyon menatapnya dengan mata penuh air mata. Hatinya hancur. Namun di balik luka itu, ia merasakan ketulusan Hunwoo yang tidak pernah ia ragukan lagi. Mereka berdua saling berpelukan, menangis dalam duka yang sama. Malam itu, cinta mereka ditempa oleh kehilangan, membuat beberapa hari setelah tragedi itu, Hunwoo berubah. Tatapan matanya lebih dingin dari biasanya. Aura CEO yang berwibawa kini dipenuhi tekad balas dendam. Ia menyewa penyelidik pribadi, mengumpulkan bukti. Tidak butuh waktu lama hingga kebenaran terkuak. Tabrakan yang menimpa Suyon bukan kecelakaan, melainkan rencana. Pelakunya adalah orang suruhan, Choi Hana. Hunwoo mengepalkan tangan. Hana, kau sudah melampaui batas. Di ruang rapat besar, di hadapan Dewan Direksi, Hunwoo menjatuhkan tumpukan dokumen. Ini bukti transfer dana dari rekening pribadi Choi Hana kepada kaki tangannya. Uang itu digunakan untuk menyewa mobil yang menabrak Kim Suyon. Ruangan menjadi gaduh. Para direktur saling berbisik. Wajah mereka terkejut. Hana bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat. Itu fitnah, aku tidak pernah. Namun Hunwoo memotongnya. CCTV, saksi mata, rekaman telepon. Semua ada di sini. Ia menatap Hana dengan dingin. Kau bukan hanya mencoba mencelakai wanita yang kucintai, kau juga mencoba menghancurkan hidupku. Mulai hari ini, Choi Hana, kau dipecat dari semua jabatan, dan aku akan memastikan hukum menuntutmu. Hana berteriak histeris. Namun para petugas keamanan segera menggiringnya keluar. Karier, reputasi, dan hidupnya runtuh seketika. Beberapa hari kemudian, Suyon yang masih dalam masa pemulihan menemukan sebuah amplop lama di dalam laci kerja Hunwoo. Tangannya bergetar ketika membukanya. Di dalamnya ada sertifikat pernikahan yang dikeluarkan 2 tahun lalu. Nama di atasnya jelas tertulis, Park Hunwoo dan Kim Suyon. Suyon menatapnya. Air matanya jatuh. Ia berlari mencari Hunwoo yang sedang bekerja di ruangannya. Hunwoo, ini. Ia menunjukkan kertas itu dengan suara bergetar. Hunwoo berdiri, menatapnya lekat-lekat. Senyum lembut muncul di wajahnya. Ya, Suyon sejak 2 tahun lalu kau sudah menjadi istriku. Suyon terisak. Kau tahu selama ini? Hunwoo menggeleng pelan. Awalnya, tidak. Aku hanya tahu belakangan. Tapi begitu aku sadar, aku bersumpah tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ia meraih wajah Suyon, menghapus air matanya. Aku kehilangan anak kita. Aku tidak mau kehilanganmu juga. Kau satu-satunya yang kuinginkan sampai akhir hidupku. Pernikahan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, Hunwoo mengajak Suyon ke sebuah taman yang dipenuhi bunga sakura. Angin berhembus lembut, kelopak bunga jatuh berhamburan. Di sana, ia berlutut, mengeluarkan cincin berlian yang berkilau. Kim Suyon, kali ini tanpa kontrak, tanpa kebohongan, tanpa rahasia. Maukah kau menikah denganku? Sungguh, air mata Suyon kembali jatuh. Namun kali ini penuh kebahagiaan. Junwosi, aku mau. Hunwoo memeluknya erat, mencium keningnya dengan penuh cinta. Kelopak sakura berjatuhan, menyaksikan janji mereka berdua. Mereka menikah kembali dalam sebuah pesta sederhana, namun penuh kehangatan. Tidak ada kontrak, tidak ada paksaan, hanya cinta yang tulus. Hunwoo menggenggam tangan Suyon saat mereka melangkah bersama. Mulai hari ini, kita tidak lagi terikat oleh kertas atau kontrak. Kita terikat oleh cinta, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi.
Suyeon tersenyum, menatapnya penuh cinta. Aku pun begitu, Hyun Woo-si. Mereka berciuman, diiringi sorak bahagia para tamu. Dan begitulah, pernikahan kontrak yang semula penuh rahasia, berubah menjadi takdir sejati. Halo, teman-teman cerita Inside, itulah akhir dari kisah pernikahan kontrak dengan CEO dingin. Berakhir jadi takdir dari sebuah pernikahan palsu, penuh rahasia, air mata, hingga akhirnya mereka menemukan cinta sejati. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cerita Inside, supaya kalian gak ketinggalan cerita romantis seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.